Pada suatu malam, Bibi Wangsu mendatangi kuil Wan Ying, tempat yang dikenal sebagai pusat pemujaan Sang Dewi, melalui bimbingan Guru Sansheng. Kedatangannya bukan tanpa alasan, ia ingin meminta bantuan atas kematian anak balitanya Kanan, yang meninggal secara mendadak. Saat tiba di kuil, Wangsu bertemu dengan salah satu murid Guru Sansheng yang menjelaskan bahwa permintaannya memerlukan perjanjian timbal balik. Wangsu harus siap membayar harga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan hati yang hancur dan hanya memiliki satu keinginan, membawa kembali anaknya, Wangsu bersedia melakukan apa saja. Ia menyerahkan semua uang yang dimilikinya kepada murid tersebut. Namun, yang diambil hanyalah secari kertas, sebuah surat akte kelahiran Anan. Murid itu kemudian membawa Wangsu untuk bertemu Guru Sansheng dan memulai ritual pemanggilan Sang Dewi. Wangsu diberikan semangkuk cairan misterius sebagai bagian dari upacara tersebut. Sambil mengikuti setiap instruksi dengan patuh, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Energi gaib seolah merasuki tubuhnya, memberi kekuatan baru. Melalui Guru Sansheng, Wangsu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sang Dewi, yang telah meringankan kesulitan hidupnya. Cerita kemudian beralih ke keluarga Fong. Hari itu adalah awal bulan hantu, waktu di mana roh-roh kintayangan bebas berkeliaran. Warga biasanya mengadakan upacara keagamaan untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Di tengah suasana itu, seorang remaja bernama Ade menjadi pusat perhatian. Ia lahir dari keluarga yang dikenal sebagai ahli pengobatan jiwa. Namun ada yang istimewa pada dirinya, lengan kirinya adalah lengan terkutuk dengan kekuatan supranatural yang mampu melawan roh jahat. Menurut cerita ibunya, lengan tersebut adalah pemberian dari Dewi Perlindungan. Meski begitu, Ade dilarang keras menggunakan kekuatannya sembarangan. Tepat di hari perayaan Valentine, Ade yang juga merasakan gejolak masa muda, sedang berusaha mendekati seorang gadis bernama Yufan. Dalam hati, ia berharap bisa menyatakan perasaannya. Namun, ketika hendak berbicara, seorang teman bernama Asio tiba-tiba datang, memaksanya untuk menahan perasaan itu. Yufan ternyata adalah keponakan Bibi Wangsu, yang hilang sejak bulan hantu tahun lalu. Sampai saat ini, keberadaannya masih misterius dan tak pernah ada kabar. Yufan, yang sangat merindukan bibinya, tetap percaya bahwa Wangsu masih hidup dan bertekad menemukan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kebetulan hari itu adalah hari pertama bulan hantu, waktu di mana banyak orang percaya perlu mengadakan upacara untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib. Ade pun mengusulkan kepada Yufan dan teman-temannya untuk ikut serta dalam upacara di kuil Wan Ying malam itu. Konon, banyak doa yang dipanjatkan di sana sering terkabul. Ini merupakan kesempatan bagi Yufan untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Bibi Wangsu yang hilang. Yufan kemudian berbicara dengan Ayung, suami dari Bibi Wangsu, tentang rencana mereka. Namun, Ayung tampak kehilangan harapan. Ia sudah beberapa kali melakukan upacara di kuil itu, tapi tidak pernah mendapatkan hasil. Meski begitu, Yufan bersama Koji, Ayuan, dan Asio tetap bertekad mengikuti upacara dengan harapan dapat membawa pulang Bibi Wangsu. Tanpa diketahui banyak orang, Ayuan ternyata memahami ritual pemanggilan yang dilakukan di kuil itu, dan ia membantu mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Hingga saat itu, mereka masih percaya bahwa kuil Wan Ying adalah tempat yang aman, tanpa menyadari bahwa Bibi Wangsu menghilang setelah meminta bantuan di sana. Malam harinya, para pengikut kuil Wan Ying mulai melaksanakan upacara. Sementara itu, di rumah, Ade diam-diam mengambil patung Dewi Perlindungan milik keluarganya dan membawanya ke kuil, berniat meminta pertolongan kepada Dewi tersebut. Di tengah perjalanan, Ade merasa ada sesuatu yang ganjil.
Ia mendengar suara bisikan orang-orang yang berdoa, tetapi Asio, yang bersamanya, tidak mendengar apapun. Adai melihat beberapa orang yang sedang melakukan upacara keagamaan, dan dia tiba-tiba terpisah dengan Asio. Di sana, dia juga melihat ada seorang wanita yang tampak seperti Bibi Wangsa, sedang bersama Guru Sansen. Di sisi lain, Yufan dan teman-temannya sudah lama menunggu Adai, namun yang muncul hanya Asio. Ia memberitahu bahwa ia terpisah dari Adai dan menyarankan agar upacara dibatalkan, karena Asio tidak membawa patung Dewi Perlindungan. Percakapan mereka didengar oleh Ayoan, yang menyatakan bahwa bantuan Dewi Perlindungan tidak diperlukan lagi, karena ada kekuatan lain yang bisa membantu mereka. Anehnya, Ayoan kemudian menunjukkan patung Dewi Perlindungan yang seharusnya dibawa oleh Adai. Dalam keputusasaan, Yufan akhirnya mempercayai Ayoan. Bersama Koju serta Asen, mereka mengikuti upacara yang dipimpin Ayoan, sementara Asio memilih untuk tidak ikut. Selama upacara, setiap orang diberikan sebuah wadah untuk diminum, sembari menyampaikan permohonan mereka. Namun, suasana mulai berubah ketika patung itu menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Dan tiba-tiba, pengaruh dari kekuatan yang mereka sembah mulai mempengaruhi tubuh Ayoan. Sang Dewi menawarkan untuk mengabulkan permintaan mereka, namun ada konsekuensi yang harus diterima. Yufan, yang sangat ingin menemukan Bibi Wangsu, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi syarat apapun yang diminta. Tak lama kemudian, keadaan menjadi tidak terkendali. Yufan dan yang lain tampak berperilaku di luar kendali dan mencoba memaksa Asio untuk ikut terlibat. Beruntun, Adai tiba tepat waktu, menggunakan kekuatan di lengannya untuk menghentikan mereka. Setelah itu, mereka segera pergi dari kuil, dan Adai berhasil membawa kembali patung Dewi Perlindungan. Di sini terungkap bahwa upacara yang dipimpin Ayoan sebenarnya adalah bagian dari ritual yang menyelewengkan tujuan asli kuil Wan Ying. Patung Dewi Perlindungan yang mereka gunakan, rupanya telah disalahgunakan untuk memanggil kekuatan misterius. Meski Adai berhasil menghentikan upacara tersebut, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua yang terlibat, karena mereka tanpa sadar telah terikat dengan kekuatan misterius. Setelah menceritakan kejadian malam itu kepada ayahnya, Adai mendapat teguran keras. Ayahnya sangat marah, mengetahui bahwa Adai membawa patung Dewi Perlindungan ke kuil Wan Ying dan mengikuti upacara tersebut. Tindakan itu sangat berisiko, meskipun mereka berhasil selamat. Ketika Yufan kembali ke rumah, ia terkejut mendapati Bibi Wangsu sudah ada di sana. Seakan tak percaya, Yufan merasa doanya telah terkabul. Namun, tanpa ia sadari, sosok yang ada di hadapannya hanyalah tubuh Bibi Wangsu yang kini tampak berbeda dari sebelumnya. Setelah upacara malam itu, serangkaian kejadian aneh mulai menimpa mereka yang terlibat. Koju adalah yang pertama mengalami dampaknya. Ia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Teror itu kemudian menghampiri Ayoan yang merasa terus-menerus dikejar oleh bayangan yang tak dapat dijelaskan. Dalam kepanikan, ia berusaha bersembunyi, namun semua usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, Aseng menghadapi situasi serupa. Berbeda dengan yang lain, ia mulai curiga bahwa ini semua berkaitan dengan Ayun, suami Bibi Wangsu. Sebelum upacara berlangsung, Ayun sempat meminta Aseng untuk membakar surat-surat tertentu. Aseng mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa mereka mungkin telah dijebak. Namun, saat ia mulai menyadari kebenarannya, ia pun kehilangan kendali dan akhirnya mengalami nasib yang mengejutkan. Situasi semakin tak terkendali, memaksa Ibu Adai, seorang ahli spiritual yang telah lama berada di luar kota, untuk turun tangan. Ketika ia kembali, barulah terungkap bahwa kuil Wan Ying yang dulunya dianggap suci,
kini telah menyimpang dari tujuan awalnya. Kuil itu dikuasai oleh sekelompok pengikut yang menyalahgunakan energi tempat tersebut untuk tujuan yang tidak benar. Ayat dan Ibu Ade dulunya ikut membantu pembangunan kuil tanpa menyadari bahwa tempat itu akan berubah menjadi pusat kegiatan yang menyimpang. Semua ini terjadi karena beberapa jemaat terlalu memaksakan kehendak mereka dalam berdoa, sampai bersedia berjanji akan melakukan apa saja demi terkabulnya permohonan. Padahal, Dewi Perlindungan tidak pernah meminta pengorbanan atau janji dari para penyembahnya. Janji-janji berlebihan tersebut menarik perhatian energi asing yang memanfaatkan kesempatan untuk memanipulasi mereka. Tanpa disadari, mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Semakin banyak orang yang tersesat, semakin kuat pula pengaruh itu. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu menemukan tubuh manusia yang cocok untuk dijadikan wadah. Ibu Ade kemudian menjelaskan kepada Yufan bahwa Bibi Wangsu tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Keadaannya berubah karena ia dikuasai oleh energi asing yang mencari cara untuk menguasai dunia manusia. Di rumah, energi misterius mulai memperlihatkan pengaruhnya kepada Ayung. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Bibi Wangsu akan berubah menjadi seperti itu. Sementara itu, dari tempat lain, Ibu Ade dan yang lainnya berusaha membantu dari kejauhan untuk memulihkan keadaan Bibi Wangsu. Namun, semuanya tampak sudah terlambat. Para pengikut kuil pun bersuka cita, menyambut kebangkitan kekuatan yang mereka anggap istimewa dan memulai ritual misterius. Yufan dan Asio nekat datang ke tempat itu, berharap masih bisa menyelamatkan Bibi Wangsu. Namun, tindakan mereka berakhir sia-sia. Ade dan Asio ditangkap dan disekap, sementara Yufan tetap dibiarkan bebas, karena dianggap telah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Energi negatif itu ternyata telah menemukan tubuh baru yang sesuai, yang tak lain adalah tubuh Yufan sendiri. Pengaruh itu mulai mengambil alih Yufan dan meninggalkan tubuh Bibi Wangsu. Setelah perpindahan tersebut, energi yang semakin kuat membuat situasi semakin mencekam. Di tengah kekacauan, Ade berusaha melepaskan diri dari ikatan yang menjeratnya. Dengan kekuatan di lengannya, ia berupaya membersihkan energi negatif yang telah merasuki Yufan. Pertarungan batin yang intens pun terjadi antara Ade dan pengaruh tersebut. Ayat dan Ibu Ade akhirnya tiba, mencoba membantu dengan memohon pertolongan kepada Dewi Perlindungan. Namun, saat ibunya hendak menggunakan pedang untuk mengakhiri pengaruh itu, Ade tiba-tiba menghalangi. Ia sadar bahwa jika pedang itu digunakan, Yufan juga bisa terluka. Ade memilih cara lain untuk menyelamatkan Yufan. Dengan kekuatan di lengannya, Ade memeluk erat tubuh Yufan, berusaha mengusir pengaruh negatif yang merasuki tubuhnya. Suasana semakin panas di sekitar mereka, namun Ade tetap bertahan, berjuang membersihkan energi yang menguasai Yufan. Di saat yang kritis, berkat bantuan Dewi Perlindungan, energi itu akhirnya perlahan-lahan melepaskan Yufan. Ade dan Yufan berhasil selamat, meskipun mengalami beberapa cedera ringan. Setelah ketegangan mereda, Ade akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yufan, menyatakan bahwa ia sangat mencintainya. Yufan pun mengakui bahwa ia telah lama mengetahui perasaan Ade dan hanya menunggu momen yang tepat. Akhirnya, mereka pun resmi berpacaran. Dan film pun selesai.